Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat dalam belajar. Tak lupa, yang kedua, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya adik-adikku semuanya? Semoga senantiasa tetap sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani belajar walaupun dalam kondisi keadaan yang lewat online atau daring ini. Di sini kakak ingin memperkenalkan diri kakak sendiri dan maksud tujuan kakak ini. Nama kakak Ramadan Lukmanul Hakim. Sini kakak akan membawakan pelajaran bahasa Inggris bernamakan announcement. Kenapa kita perlu mempelajari announcement? Announcement dalam arti bahasa Indonesia adalah pengumuman. Kenapa kita perlu belajar atau mempelajari announcement? Karena announcement atau pengumuman itu pasti kita jumpai dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dimanapun itu. Jadi makanya kita harus belajar announcement supaya kita bisa membuat pengumuman dalam bahasa teks bahasa Indonesia dengan benar ataupun membuat pengumuman untuk dan berbahasa Inggris. Dan kita juga mampu mengetahui announcement atau pengumuman ini ditujukan kepada siapa, maksudnya gimana, dan tata cara pembuatannya kita sudah tahu. Di sini kita akan membahas announcement. Yang pertama, definition. Yang kedua, ada social function. Yang ketiga, generic structure. Dan yang keempat, kin or type. Kin or type. Dan yang kelima, language feature. Mari kita diskusikan satu persatu dari kelima yang tadi saya sebutkan tadi. Yang pertama, definition. Announcement is an official notification about something in written or spoken form which presented to the public. Artinya, pengumuman adalah pemberitahuan resmi tentang sesuatu yang disampaikan secara tertulis maupun lisan yang disampaikan kepada publik. Definisinya seperti itu untuk announcement. Jadi announcement itu pemberitahuan resmi tentang sesuatu yang disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan, dan itu ditujukan kepada publik. Maksudnya tergantung tujuannya. Bisa ditujukan kepada khalayak umum, bisa ditujukan di sekolahan. Kita bisa menjumpai pengumuman di mana saja, termasuk di sekolahan, di rumah sakit, di mall, di pasar, dan masih banyak sebagainya. Lanjut yang kedua, yaitu social function. Social function ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, to announce about something such as an event or a new information. Artinya, jadi mengumumkan tentang sesuatu seperti kegiatan atau informasi. Dan yang kedua, to give information to people about what's happened or what will happen. Artinya, memberikan informasi kepada orang tentang apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Itu tadi dua maksud dan tujuan dari social function.
Yang pertama definition kita sudah mempelajari, dan yang kedua social function yang saat ini saya bicarakan. Lanjut, setelah ini kita lanjut ke yang berikutnya. Kemudian ada generic structure. Yang ketiga, generic structure. Generic structure yang pertama ditujukan kepada siapa? Reader. Yang kedua, body or content. Isi pengumuman meliputi purpose atau event, day and date, dan place, tempat. Dan yang ketiga, closing, penutup. Yang keempat, writer atau sender, nama penulis pengumuman. Yang pertama, reader. Jadi kita membuat pengumuman atau announcement itu reader, ditunjukkan kepada siapa, itu harus jelas. Dan yang kedua, body or content. Body or content maksudnya isi dari pengumuman itu harus jelas. Dan isi dari pengumuman itu meliputi yang pertama, purpose atau event, maksudnya acaranya apa. Dan yang kedua, day and date. Yang 3 poin ini penting sekali. Purpose or event, day and date, and place. Yang pertama, purpose and event, acaranya apa. Dan yang kedua, day and date, itu tanggal dan waktunya kapan. Dan yang ketiga, place, tempatnya di mana. Dan yang ketiga, setelah kita membuat body or content, kita menuju ke closing. Closing biasanya ditandai dengan kata-kata for more information. Itu biasanya sudah menandakan pengumuman di akhir-akhir atau penutup dari pengumuman itu. Dan yang keempat, ini yang terakhir, writer atau sender, nama penulis pengumuman. Jadi kita yang menulis pengumuman itu dicantumkan namanya di paling bawah sendiri. Lanjut, yang selanjutnya adalah kinds of announcement. Kind of announcement itu bentuk macam-macam announcement. Yang pertama, written announcement, yaitu dalam bentuk tertulis. Contohnya pengumuman atau announcement yang ditempel-tempel itu. Dan yang kedua, spoken announcement, itu announcement atau pengumuman dalam bentuk lisan. Where can we find an announcement? Di mana kita bisa menjumpai pengumuman seperti itu? Yang pertama ada di sekolahan. Yang pertama school, kita bisa menjumpai announcement di sekolahan. Contohnya pengumuman lomba hari raya, pengumuman OSIS, dan lain-lain. Dan yang kedua, kita bisa menemukan announcement di office atau di kantor. Pengumuman dari bos, misal ada rapat kerja, dan lain-lain. Kemudian kita bisa menemukan announcement di public transportation. Apa itu public transportation? Yaitu transportasi umum, seperti di bus, di kereta, di bandara, airport, di pesawat. Kita bisa menemukan announcement pengumuman bahwa besok atau sebelumnya itu akan terjadi penutupan bandara atau pembatasan penumpang, dan lain-lain. Kemudian kita bisa menemukan di public place atau tempat umum. Kemudian bisa menemukan announcement di electronic media. Zaman wabah COVID-19 ini, kebanyakan kita menjumpai announcement atau pengumuman itu di electronic media, di handphone. Contohnya seperti announcement pengumuman dari pihak sekolahan akan diadakannya ujian-ujian tengah semester atau ujian-ujian akhir semester. Itu sekarang sudah diberlakukan announcement lewat elektronik media, disebabkan karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita saling bertemu dan saling berdekatan. Kemudian
Kita lanjut ke language feature atau ciri-ciri dari announcement pengumuman. Pertama, ada using simple present tense, yaitu menggunakan penanda waktu sekarang. Kalimat using simple present tense yaitu all classes must take part in the program. Garis besarnya take part. Kenapa kita menggaris besarkan take part? Karena take part itu verb 1 dalam bentuk take 1, verb 1 yaitu present tense. Yang kedua, using simple future tense, artinya menggunakan penanda waktu yang akan datang. Dan yang kedua dari language feature adalah using simple future tense. Contoh kalimatnya, our school will hold charity, yang artinya mengadakan kegiatan amal. Dan yang ketiga ada using singular or plural nouns, maksudnya menggunakan kata tunggal ataupun jamak, baik menggunakan artikel a, the, this, thus, my, their. Tidak terasa kita sudah menyampai ke penghujung announcement yaitu language feature. Sekarang kakak minta kalian now please make your own announcement and mention the part of it. Artinya silahkan membuat pengumuman kalian sendiri dan menyebutkan bagian-bagian dari announcement kalian itu. Mungkin sekian penjelasan tentang materi announcement. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan sebelumnya saya minta maaf jika masih belepotan dalam berbicara berbahasa Inggris, dan terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.